Shalom, selamat malam rekan kaum pria yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya pada malam hari ini kita bisa melakukan ibadah walaupun kita lakukan secara virtual atau online. Tetapi itu semua kita rasakan tentunya memberikan sukacita dalam kehidupan kita, karena di tengah waktu dan kesempatan Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk berbakti, memuji dan memuliakan akan keagungan nama Tuhan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini memasuki masa-masa Paskah di mana Tuhan Yesus boleh bangkit. Kita senantiasa bersyukur atas kasih dan kuasa Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang senantiasa memberikan berkat dalam kehidupan kita selaku orang percaya, terutama kita selaku kaum pria, karena kita diberikan kesehatan, kekuatan, usia yang boleh bertambah dalam kehidupan kita, dan itu semuanya adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa yang boleh Tuhan tambahkan kepada kita. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai renungan kita dalam ibadah kaum pria pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini akan membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan cinta kasih-Mu yang senantiasa memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Waktu boleh waktu bergulir, hari demi hari boleh kami lalui, dan tibalah saatnya Tuhan pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk berbakti dalam ibadah virtual secara online Tuhan. Bapa di sorga, kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami Tuhan selaku kaum pria untuk bisa menghayati makna kebangkitan-Mu Tuhan melalui pembacaan firman pada malam hari ini. Urapi kami, berkati kami, bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami dengar Tuhan, kami layangkan dalam ibadah virtual pada malam hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Mampukan hamba Tuhan untuk bisa membawakan firman dengan baik di tengah segala keterbatasan yang hamba miliki. Kami percaya Tuhan bersenjatai hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Rekan kaum pria yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pokja Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita mengambil dari renungan setara. Renungan setara di mana pembacaan kitab pada malam ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bila kaum pria dan bapak sudah menemukan bagian Alkitab ini, mari kita membaca bersama-sama, dan saya akan bacakannya untuk bapak-bapak sekalian. Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15, perikop berjudul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia,
Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman yang telah kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan membaca firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom. Kaum pria yang Tuhan Yesus kasih, kita tadi boleh membaca perikop atau sebagian dari Alkitab yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 ayat sampai dengan ayatnya yang ke-15. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kitab Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus dan dibantu oleh anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan kita ketahui juga bahwasanya Kolose itu adalah sebuah kota kecil yang terletak di Asia Kecil, sebelah timur Efesus di provinsi Roma. Nah, secara demografi jemaat Kolose itu kebanyakan adalah non-Yahudi. Nah, di situ ada dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Yahudi dan suku bangsa non-Yahudi. Mereka adalah percampuran dari dua suku bangsa yang sama-sama kita ketahui mereka sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang disiarkan atau disampaikan oleh anak-anak rohani daripada Rasul Paulus sendiri yang berkembang mulai dari Efesus sehingga ke arah timur, ke Asia Kecil, akhirnya sampai juga ke Kolose. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui juga dalam kehidupan keseharian orang-orang di Kolose, walaupun mereka sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dalam kehidupan mereka belumlah seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Untuk itu Rasul Paulus karena mendapat laporan dari anak rohaninya mengenai tabiat atau tingkah laku dari orang-orang di Kolose, maka muncullah surat namanya surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Tabiat daripada jemaat di Kolose sendiri, kaum pria Tuhan, perlu kita ketahui mereka adalah masih hidup tidak sesuai dan tidak berkenan dengan firman Allah. Mereka di sana masih mempercayai ajaran-ajaran yang salah. Nah, ajaran-ajaran yang salah dan keliru itu tentunya diajarkan oleh guru-guru yang mengajar dengan cara yang tidak benar atau salah juga. Mereka dalam keseharian mereka tentunya walaupun mereka beriman kepada Tuhan kita Yesus, tetapi mereka masih menyembah roh-roh yang menguasai alam semesta menurut nalar dan pola pikir mereka. Nah, di samping itu juga mereka masih letterless menjalankan peraturan-peraturan sunat atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh hukum Taurat, juga dengan peraturan-peraturan peribadahan yang boleh kita simpulkan ya sifatnya itu adalah rumit dan penuh dengan seremonial. Nah, hal inilah yang akhirnya didengar oleh Rasul Paulus dan dia tidak tinggal diam dan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan jemaat di Kolose atas penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis
untuk mengemukakan ajaran Kristus atau ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang seperti saya ungkapkan di awal tadi. Inti dari surat Kolose ini bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan keselamatan yang sempurna dan ajaran-ajaran yang lain itu sifatnya akan menjauhkan manusia dari Kristus. Dalam hal ini Paulus juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia, dan melalui Kristuslah Tuhan yang akan menyelamatkan dunia ini. Nah, itulah garis besar pola pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang kita ketahui bahwasanya notabene secara iman mereka sudah mengenal Kristus, tetapi secara praktek kehidupan sehari-hari mereka masih menuakan ajaran daripada Kristus itu sendiri. Nah, kaum pria yang kasih Tuhan, dalam paparan di atas yang sudah saya sampaikan, umat Yahudi atau non-Yahudi yang hidup di Kolose mengenal adanya surat hutang yang kita sebut juga surat hutang dosa, yang mengacu pada hukum Musa, dan hal ini dibenarkan oleh hati nurani mereka karena mereka melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Surat hutang itu menyatakan hukuman atas kesalahan-kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka yang dipercaya akan membawa pada kebinasaan kekal. Dan surat hutang itu dipahami sebagai ketentuan-ketentuan hukum atau ketetapan-ketetapan hukum Taurat yang merupakan jurang pemisah bagi bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Kalau mereka bicara sebagai bangsa yang bersunat dan bangsa yang tidak bersunat. Nah, surat hutang itu tentunya dihapuskan saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menebus manusia. Ia membatalkan hutang itu dengan syarat percaya dan bertobat. Nah, semenjak Tuhan Yesus terpaku di kayu salib untuk mati menebuskan dosa kita, hutang-hutang dosa itu batal dengan sendirinya. Respon orang bertobat adalah orang yang tetap berpegang pada ajaran Kristus. Nah, boleh dibilang bahwasanya orang Kolose itu mengenal Kristus, tetapi mereka adalah belum bertobat. Mereka masih menduakan ajaran-ajaran Kristen. Mereka goyah, mereka bimbang, mereka ragu. Mereka tidak dengan pondasi yang kuat dan berakar mengimani bahwa Tuhan adalah sepenuhnya adalah juru selamat mereka. Pengajaran-pengajaran itu yang akhirnya membuat kehidupan jemaat di Kolose saat itu menjadi kacau balau. Nah, ini tentunya menjadi suatu refleksi kaum pria Tuhan buat kita semua dalam kita selaku kaum pria di dunia ini. Nah, tentunya dalam kehidupan kita bukan hanya di Kolose saja, di negara kita pun banyak praktek yang seperti terjadi. Mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak mengimani Kristus dengan sepenuh hati mereka. Mereka juga masih melakukan hal-hal yang di luar dengan kehendak Tuhan. Mereka masih percaya dengan apa yang namanya mistis lah. Mereka masih percaya dengan apa yang namanya keberuntungan. Mereka masih percaya dengan apa yang namanya hal-hal yang membuat mereka harus beriman kepada Allah lain, yang tentunya kalau dalam kitab Kolose ini ditentang keras oleh Rasul Paulus. Pondasi kita goyah karena memang kita tidak berakar kuat dalam iman percaya kita. Nah, saat ini pun kita tentunya dalam kehidupan kita banyak sekali tawaran-tawaran yang mengarah dan menggoyahkan pondasi keimanan kita. Apalagi kita ketahui di saat pandemi sekarang ini, tawaran-tawaran gaya hidup itu tentunya berlaku. Apalagi sekarang ini dipercepat dengan adanya kemajuan informasi teknologi yang sangat mumpuni. Memperhatikan Tuhan, kita tentunya tahu bahwasanya saat ini kita diberi kemudahan untuk mengakses segala sesuatu di internet dengan mudah. Segala konten-konten informasi tersedia dengan mudah dan mudah sekali kita akses. Dan kadang-kala apa yang kita akses itu bisa menggoyahkan iman percaya kita. Contoh, saat ini kita marah dengan adanya namanya judi online. Judi online sangat mudah diakses. Dan sekarang saya juga kerap mendengar dari
orang-orang di luar sana bahwasanya sekarang namanya judi online itu sedang marak-maraknya terjadi. Judi bola orang bilang di situ. Nah, di situ adalah segala sesuatu yang tentunya kalau dalam ajaran iman percaya kita sangat dilarang keras oleh Tuhan. Tapi ya pada kenyataannya mereka masih ada saja yang melakukannya. Sekarang pun kita kalau bisa lihat di situs-situs yang ada, konten-konten yang berbau pornografi itu sangat mudah diakses. Bapak-bapak mungkin yang kesepian atau bapak yang ditinggal oleh istrinya, mereka mengakses pornografi. Nah, akhirnya terjadilah apa yang namanya perselingkuhan di mana-mana. Itu awalnya adalah dari kemajuan teknologi. Untuk itu ya, komprehensi Tuhan, kita sebagai orang percaya diberikan tawaran-tawaran yang seperti itu. Tapi kalau iman kita kuat, akar fondasi kekristenan kita kuat, kita tidak akan goyah. Walaupun apapun tawaran-tawaran yang dunia ini tawarkan kepada kita. Kita juga sering melihat di tayangan-tayangan di televisi bagaimana para pejabat kita, petinggi-petinggi negara kita terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Mereka menyalahgunakan wewenang mereka dalam jabatan-jabatan mereka. Acap kali kita melihat di televisi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap orang-orang petinggi-petinggi negara kita dari level tertinggi sampai yang level bawah sekalipun, mereka tertangkap tangan karena mereka melakukan hal-hal yang tentunya merugikan negara. Nah, itu semua adalah bukti bahwasanya iman mereka goyah di tengah situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi. Pandemi memang kita sulit untuk mencari rezeki. Pandemi memang kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi tidak dengan cara yang tidak dianjurkan oleh Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesaksian kepada kita. Ada pemimpin negara yang tentunya bisa menjadi teladan buat kehidupan kita selaku orang percaya. Nah, kita melihat mungkin di majalah, di internet atau di televisi pernah mendengar dua tokoh pemimpin negara yang boleh dibilang menjadi pemimpin negara yang ideal dalam kehidupannya sebagai orang pemimpin negara, sebagai seorang presiden. Pemimpin yang saya sebut adalah Presiden Uruguay yang bernama Jose Mujica. Nah, Jose Mujica itu adalah seorang presiden Uruguay yang tinggal di rumah pribadi yang sangat sederhana, jauh dari layaknya seorang presiden. Dalam bekerja, ia tidak menggunakan mobil dinas. Ia hanya memakai mobil VW atau Volkswagen tua dan Vespa tua yang dimilikinya. Dan yang lebih menariknya lagi, ia menyumbangkan 90% gaji untuk amal. Nah, tentunya hal ini adalah suatu hal yang sangat tidak mudah dilakukan oleh pemimpin negara yang saat ini memimpin negara di dunia ini. Ada juga Presiden Paraguay, Fernando Lugo. Ya. Fernando Lugo adalah Presiden Paraguay yang menganut paham sosialisme. Dia mendalami ajaran Pancasila dalam membawa dirinya sebagai pemimpin negara. Kedua tokoh ini boleh dibilang adalah merupakan tokoh sebagai cerminan daripada wajah Tuhan sendiri. Karena mereka selaku orang percaya benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak tergoda oleh tawaran-tawaran dunia sebagai pemimpin negara untuk bisa melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Justru sebaliknya, mereka dalam memimpin negara, mereka lakukan dengan penuh pengabdian. Mereka melakukan itu tentunya sebagai bukti bahwasanya cinta mereka kepada Tuhan, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin negara atau sebagai presiden. Tentunya ini semua Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan sangat menginspirasi kita dalam kita hidup di dunia ini. Kita tentunya banyak tawaran, tetapi tawaran itu apakah akan menjerumuskan kita atau akan memberikan kita manfaat? Tinggal bagaimana kita selaku orang percaya bisa menyikapi tawaran itu dengan baik. Nah, sesuai dengan tema yang tadi diungkap di atas, bahwasanya mensyukuri keselamatan dengan perubahan hidup. Mulai saat ini, komprehensi Tuhan,
marilah kita bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan, atas kematiannya dan atas kebangkitannya di kayu salib, sehingga itu semua bisa memberikan perubahan hidup dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kita tinggalkan sifat lama kita tinggalkan kegagalan kita tinggalkan segala hal yang membuat kita menjadi goyah, tetapi kita tetap kuat, berakar dalam Tuhan, dan kita percaya kita akan hidup diselamatkan dan berkenan di hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tadi kita boleh merenungkan firman Tuhan, dan marilah pada saat ini kita berdoa untuk kehidupan gereja kita berdoa syafaat agar apa yang kita doakan ini kiranya benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kita selaku orang percaya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang tadi boleh kami dengarkan bersama-sama, di mana kami diajar oleh Rasul Paulus bagaimana kami bisa mensyukuri hidup kami oleh perubahan hidup yang harus kami lakukan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami dunia ini penuh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi mulai saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk berpegang teguh, memperkuat akar pondasi iman kami untuk tidak goyah Tuhan dalam kami mensikapi kehidupan kami selaku orang percaya. Tawaran-tawaran yang menggiurkan, ajakan-ajakan yang membuat kami melambung tinggi Tuhan, karena kami dinabubukan oleh hal-hal yang menggiurkan itu Tuhan, kiranya akan kami seleksi dengan baik Tuhan. Kami tidak terjatuh Tuhan, kami tidak mendoakan Tuhan, tapi kami tetap berikrar akan janji kami, mengimani keselamatan Tuhan adalah mutlak akan kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk berprinsip teguh Tuhan, untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kami ya Bapa dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, bahwasanya Tuhan mampukan kami untuk kami bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa Tuhan bagi kami selaku kaum pria. Kami berdoa buat persekutuan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, Tuhan berkati kami. Apa yang menjadi program kerja kami Tuhan, program kerja kaum pria tahun 2001-2022, biarlah bisa terprogram dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati koordinator kami, juga pengurus-pengurus yang ada, agar mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk melayani Tuhan dalam mereka melakukan tugas visi misi mereka dalam komisi kaum pria di GKP Jemaat Sadang. Biarlah segala program-program yang mereka rencanakan, yang mereka canangkan, mereka bisa lakukan dengan baik Tuhan. Biarlah mereka pun bisa kompak, bisa padu Tuhan, untuk melakukan pelayanan mereka, sehingga pelayanan Tuhan berbuah dan berakar dan bertumbuh juga Tuhan, sehingga menjadikan berkat buat kami selaku kaum pria di gerejamu ini. Bapa di sorga, kami pun pada saat ini pun berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang. Kami berdoa buat pendeta Andi Suwana selaku gembala kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, juga memberikan kekuatan kesehatan kepada beliau, sehingga apa yang dilakukan dalam proses pelayanan di gereja kami bisa dibekali dengan baik Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi domba-domba yang baik Tuhan. Kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga pendeta Andis dengan keluarganya dan kedua anaknya. Bapa di surga, Tuhan juga akan memberkati rekan-rekan penatua yang terlibat dalam pelayanan di gerejamu. Kami menyadari Tuhan bahwasanya pelayanan kami pasti penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami Tuhan, memampukan kami agar kami bisa melayani Tuhan dengan baik, sesuai dengan apa yang kami miliki dan kemampuan yang ada pada diri kami. Tak luput dan terlupa ya Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, baik mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang boleh kembali di rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan akan memberikan jalan kesembuhan buat mereka. Berikanlah mereka kesembuhan Tuhan atas sakit penyakit yang mereka rasakan. Biarlah oleh tangan Tuhan, urulan kasih Tuhan, mereka akan dipulihkan sembuh seperti sedia kala. Bapa di surga, pada saat ini kami pun berdoa ya Bapa, bagi bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau di NTT Tuhan, di mana banjir bandang, tanah longsor terjadi di sana dan menimpa ratusan nyawa dan korban jiwa. Bapa, mari Tuhan akan menolong mereka, memberikan penghiburan kepada mereka,
Biarlah keluarga yang berduka yang ditinggalkan oleh sanak saudara Detolan, mereka yang kehilangan harta bendanya Tuhan, tempat tinggalnya, semuanya akan Tuhan hiburkan. Sehingga mereka pun benar-benar Tuhan merasakan pendampingan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, tapi setelah mereka dan kuatkan mereka ya Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan, satu orang-orang yang percaya untuk bisa mendukung mereka Tuhan dalam setiap gerakan-gerakan amal yang baik dilakukan di kemasyarakatan maupun di gereja dan lain tempat, untuk mendukung apa yang menjadi penderitaan dari saudara kami di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapa di surga, pun pada saat malam ini Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan buat suasana pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami ini agar segera terbebas dari pandemi yang saat ini terjadi. Program vaksin sedang digalakan Tuhan. Biarlah program ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati para pemimpin masa kami yang mengusahakan untuk melepaskan diri kami Tuhan, untuk mengupayakan kami untuk terbebas dari pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Inilah Tuhan doa dan syafaat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan dalam nama itu kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah pada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan kaum perintis Tuhan, marilah kita akan kembali dalam kehidupan kita sebagai percaya dengan tetap melakukan firman Tuhan dengan baik. Jangan goyah, tetap kuat, berakan dan bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua selaku kaum pria dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.